kesejahteraan, beri kemakmuran juga kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Dan karena itu, melihat apa yang dibuat oleh Petrus dan karenanya mereka mendapat ikan yang banyak, kita juga dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seperti para murid yang menjalankan firman-Nya. Kalau kita yang hadir di sini, teristimewa mereka yang terlibat langsung dalam acara hari ini, mulai dari tempat di sini masih lumpur tadi pagi, sampai sekarang sudah berpasir, dan ada harum-harumnya di sebelah sana. Pasti alami bagaimana Tuhan menambahkan ketika kita sedang mau buat rencana sesuatu yang bagus. Pertama, kaki 4 itu 1 ekor. Tidak lama tadi malam, satu keluarga berniat menyatakan persembahannya untuk tambah. Tidak lama lagi, pagi, satu keluarga lagi nyatakan persembahannya untuk tambah. Lalu saya foto tadi dan bagikan kepada suster, dong lihat itu 3 ekor. Banyak hal baik yang harus dibuat. Ketika kita mau buat, Tuhan tambahkan berkat. Jadi karena itu para pengurus lingkungan Yakobus, Rasul dan Barnabas, atau juga ini ketua lingkungan Petrus, ada umat juga ada toh? Ada. Ya. Mari sadari bahwa kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, buat apa yang Tuhan minta, lewat firman yang selalu kita dengarkan, lewat permenungan yang selalu dihantar. Yakin bahwa ketika kita buat apa yang Tuhan perintahkan, rahmat dan berkat itu selalu Tuhan akan limpahkan. Karena itu juga syukuran ini sambil mengucapkan terima kasih untuk pengurus lingkungan Barnabas yang lama, Ibu Ketua, Ibu Wakil, Sekretaris yang mana ini? Lalu bendahara lama, Ibu, ibu-ibu semua ya? Iya. Oh, kenapa kamu taruh bendahara 2 baru Bapak? Ya, ibu-ibu dan bapak pengurus lingkungan Barnabas yang telah selesai masa baktinya, kita ucapkan terima kasih untuk kerja baik yang telah dibuat. Dan sekarang kita meminta supaya rahmat dan berkat Tuhan yang menghadirkan mujizat-mujizat untuk kebaikan hidup, kesejahteraan dan kemakmuran itu juga sebagaimana kepada Petrus dicurahkan kepada yang sekarang. Ibu Yolenta sudah ada kah? Ada Pak. Oh, tadi Bapak bilang masih terlambat jadi. Bersama dengan timnya Bapak Yoakim, bersama dengan tim juga Bapak Ananias yang sempat hadir. Mari kita jalan semua dalam kebaikan. Tuhan tugaskan kita untuk mewartakan firman Tuhan. Paulus dan Barnabas jalankan itu di awal-awal. Petrus dan Yakobus buat mereka punya di Yerusalem. Kita semua jalankan tugas itu dan yakinlah janji Tuhan untuk menyertai kita dalam pelayanan, dalam mewartakan firman-Nya yang mendatangkan kebaikan itu senantiasa Tuhan penuhi karena Tuhan tidak ingkar janji. Karena itu kita berdoa juga sambil meneladani Santo Gregorius Agung. Dia seorang anak bangsawan di kota Roma, lahir tahun 540-an. Dia meskipun alami sedikit Roma pada masa itu dapat seperti dijajah oleh suku Goth dari
Jerman. Tapi dia dapat pendidikan yang cukup, lalu kemudian menjadi orang yang punya posisi bagus sekali di kota Roma pada masa hidupnya, yakni sebagai prefek kota Roma. Itu kepala kota. Urusan-urusan itu seperti yang di sini kita sebut sebagai wali kota. Lalu di usia 30-an tahun dia sadar, saya kayaknya lebih merasa tertarik untuk hidup membiara. Maka dia masuk untuk jadi biarawan, lalu jual segala miliknya dan mendirikan biara-biara di Roma pada masa itu. Kisahnya itu dia tidak lama jadi biarawan, entah kemudian jadi tabis, jadi imam kapan, tapi dia kemudian jadi pemimpin biara di salah